kasih dan yang kami hormati kepada Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia, Profesor Dr. Sony, yang berkenan memberikan izin sekaligus mensupport yang telah hadir bersama-sama kita. Nanti setelah ini kita akan minta beliau untuk memberikan sambutan. Yang sama-sama kita hormati para narasumber, masing-masing Ustadz Muhammad Ali Imron, LCMA, kandidat ya dokter kalau nggak salah ya dari University of Malaysia. Beliau adalah wakil ketua PCIM Malaysia. Kemudian narasumber yang berikutnya adalah Ustadz Andar Nubuwo, DIE. Beliau juga kandidat doktor dari Paris, saya lupa nama kampusnya. Kemudian yang ketiga Ustadz Muhib Rosidi MA. Nah, beliau adalah wakil dekan 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Beliau juga adalah kandidat doktor doktor tafsir hadis. Dan saya sendiri Amiruddin adalah dosen UHAMKA yang saat ini sedang mondok di UUM Malaysia. Insya Allah akan menjadi pemandu pada diskusi kita pada malam ini. Maka sebelum kita lanjutkan pada sesi diskusi, dengan hormat kami minta kesediaan Profesor Sony untuk memberikan pengantar pada acara diskusi online pada malam ini. Kepada Profesor Sony kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wassalamuhu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Saudara Amiruddin yang telah memberikan kesempatan buat saya. Saya ucapkan untuk semua yang terlibat di sini, selamat datang, ahlan wa sahlan dalam forum ini yang merupakan untuk kesekian kali sebuah usaha kolaboratif antara pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia dan Universitas Profesor Hamka di Jakarta, UHAMKA. Kerjasama antara PCM dengan UHAMKA memang saya ingat sudah berkali-kali ya, bahkan sebelum ini kita saling sinergi dan alhamdulillah dengan Pak Rektor yang baik yang sekarang ataupun yang dulu Pak Suyatno Prof. Suyatno, kemudian sekarang Prof. Gunawan pun juga dalam berbagai kesempatan terkoneksi dengan kami, alhamdulillah. Dan di sini ada Pak Dr. Gufron yang begitu saya ketemu beliau pertama kali itu langsung tertular saya sama semangat beliau itu. Tertular seperti menularnya virus semangat. Jadi beliau itu selalu bersemangat setiap ketemu dan beberapa kali akhirnya bersinergi. Saya ucapkan terima kasih pada para pembicara di sini. Ada pimpinan di PCM, sahabat saya Ustadz Muhammad Ali Imron, ada Ustadz Muhib, salam kenal Ustadz. Lalu tentunya ini tokoh atau pentolan PCM Prancis ya, Mas Andar Nubuwo yang juga sebelum ini kita mengenal beliau aktif di Lazismo. Saya pikir masih masih di Lazismo juga. Jadi Masya Allah ini sebuah ajang silaturahmi dan ajang berbagi pengalaman dari berbagai sudut pandang. Dan saya perlu sampaikan ini buat Mas Andar, PCIM Malaysia waktu berdiri tahun 2007 itu dulu salah satu motivasinya itu kita ada dua PCM yang dulu lebih awal dan memotivasi kami. Sebenarnya ada PCM lain ya, tapi yang waktu itu aktif itu dua. Pertama PCM Kairo atau Mesir, yang kedua PCM Prancis. Nah, jadi tahun 2007 itu masih kita ikuti itu perkembangannya dan beritanya, dan ya jadi menurut saya itu ada semacam hubungan ya tidak tertulis lah, tidak terlihat. Jadi alhamdulillah sekarang ketemu lagi dengan PCM Prancis dan mudah-mudahan bisa bersinergi ke depan.
Sebenarnya saya itu mungkin ini sama ya dirasakan oleh semua pimpinan termasuk dalam segala segmen unitnya di persyarikatan. Mungkin Pak Dr. Gufron juga merasakan yang namanya jadi pimpinan itu di Muhammadiyah seperti saya, posisi saya di PCIM itu sangat mudah, boleh katakan mudah. Karena apa? Karena semangat kerja dan semangat gotong royong di warga itu sudah begitu mantap ya, sudah begitu mengakar. Sampai pada posisi di mana saya tidak perlu ngatur lagi siapa bikin apa, bikin program apa, tapi semua berjalan gitu ya. Jadi itu semangat ukhuwah dan jamaah dalam persyarikatan. Jadi alhamdulillah di PCM ini saya lihat begitu bersemangat dan tugas saya hanya ya memberi misalnya dari belakang menyemangati lanjutkan gitu ya, tapi alhamdulillah setiap lini itu sudah berjalan. Berkenaan dengan topik malam ini yang sudah yang sangat menarik ya, yaitu tentang tantangan era digital untuk dunia dakwah dan juga dunia persyarikatan umumnya. Saya pikir juga kita belajar banyak dari masa pandemi COVID ini. Dengan adanya keterbatasan dan pengurungan dan penguncian diri di rumah, tapi justru ya rahasia Allah ya, Allah punya rahasia di mana kita justru bisa melebarkan sayap kita dengan selebar-lebarnya dan dengan seluas-luasnya ya, dengan melalui bantuan teknologi dan seterusnya. Ini terbukti yang dulu mungkin kita tidak terfikir. Sekarang Bapak Ibu bayangkan dalam masa-masa lockdown di Malaysia yang udah masuk hari ke-61, hitungan saya itu tidak kurang dari 20 kali kita mengadakan kajian online. Minimal itu, kecuali yang tidak terhitung ya. Ini yang oleh PCM Malaysia saja. 20 kali, jadi rata-rata kalau dalam 60 hari kita punya 20 acara, kan berarti setiap 3 hari itu ada acara. Ya, kajian online. Dan itu nggak pernah, artinya frekuensi dan intensitas seperti ini kita tidak pernah punya dulu. Dulu kan ya paling cepat ya 2 minggu sekali, atau kadang-kadang aja ada seminggu sekali pengajian. Tapi ini setiap 3 hari kita ada kajian online. Dan pembicaranya sudah sangat beragam, mulai dari pimpinan Prof. Haidar dan Bu Nurjana dulu sekali, sampai ke pimpinan pusat, daerah, wilayah, dan lain-lain, dan juga aum-aum, dan PCM-PCM lain, subhanallah. Dan yang bergerak bukan cuma PCM-nya, IMM-nya bergerak, MDMC Malaysia bergerak, PCIA pun ada berkali-kali kajian, majelis pendidikan bergerak, majelis tabligh dan dakwah bergerak. Ya alhamdulillah saya ngelihat jadi semangat kawan-kawan ini untuk terus bergerak dalam segala keterbatasan. Al-asya'u idza dokot saat. Saya kebelakangan sering pakai kaidah usul fiqh ini. Al-asya'u idza dokot saat. Ketika keadaan semakin menyempit, justru kita secara alami akan punya semangat dan daya untuk melebarkan, memperluas diri. Ya, jadi terbukti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya walaupun nanti nggak ada lockdown, kita tetap semangat nih, baik itu online ataupun offline. Dan saya sangat berharap nih kawan-kawan seperti Pak Amir, bapak-bapak yang sedang S2, S3 di Malaysia, kalau dulu ada kesan beliau-beliau yang S2, S3 dari PTM ke Malaysia ini hanya mampir gitu ya, sekali-kali negor PCIM, tapi kelihatannya ya kita punya misi ataupun keinginan supaya kawan-kawan yang lagi S2, S3 ikut membantu itu, memperkuat dan juga ini mensinergikan PCIM dengan kampus masing-masing. Tentunya saya berharap Pak Mulyadi dan kawan-kawan di Majelis Pendidikan menyetir ini, mengendalikan misi ini agar semakin banyak kita bisa memberikan manfaat. Karena kebanyakan kan yang kawan-kawan yang S2, S3 sini paling cuma 1 semester di sini ya, atau 2 semester gitu. Nah kita optimalkan itu, yang 1 semester, 2 semester kita optimalkan supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga di PCN sini. Di sini ribuan warga kita yang ada di Malaysia dan merupakan laboratorium hidup ya buat kawan-kawan yang sedang pasca sarjana di Malaysia, baik dari UHAMKA, UMJ, dari universitas lain-lain, PTM lain. Jadikanlah PCM, PCA ini laboratorium hidup. Artinya ya kita siap untuk menerima tadahan ilmu dan pengalaman rekan-rekan yang sedang
pasca sarjana di sini. Nah, alhamdulillah ada orang-orang seperti Mas Amir, dan kemarin ada siapa itu yang dari UMJ, kawan-kawan yang saya lupa. Jadi ini mempelopori untuk mengkoneksikan antara kawan-kawan yang sedang kuliah dengan PCIM, PCA di sini. Ya, itu saja sambutan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses pengajiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian malam ini didukung oleh Majelis Tablik Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia, ketuanya Ustadz Trisno, Ustadz Sustrisno, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat UHAMKA yang hadir pada malam ini Dr. Gufron sebagai sekretaris, yang beliau sendiri sebagai hostnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kita akan mengikuti presentasi dari masing-masing narasumber, masing-masing 15 menit ya kurang lebih. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Namun sebagai pengantar pada malam ini, saya akan mulai dengan tema kita, tantangan dakwah pada era digital dan disruption. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita semuanya paham bahwa perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dewasa ini terus mengarahkan kehidupan manusia ke arah serba digital. Di mana kita semua paham bahwa era ini umumnya tidak bisa, jadi manusia tidak bisa lepas dari perangkat teknologi. Nah, teknologi inilah yang membuat manusia memasuki sebuah era yang kita kenal dengan era digital, yakni sebuah era yang menawarkan berbagai perubahan, atau yang kita kenal dengan istilah disruption. Era digital juga tidak memberi opsi pada setiap kita sebagai penggunanya. Oleh karenanya, mau tidak mau kita harus mau. Maka terus apa yang harus kita lakukan? Yang paling arif dan yang paling baik, bagaimana caranya kita harus bisa memanfaatkan era ini dengan penguasaan teknologi sehingga kita bisa memanfaatkan seluas-luasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita semuanya paham bahwa ya, era digital dan disruption ini juga memiliki ya dampak, ada positif maupun ada dampak negatifnya. Ya, kira-kira dampak positifnya tuh bisa kita lihat misalnya ya informasi yang dibutuhkan bisa cepat diakses ya. Kemudian tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang teknologi yang memudahkan proses pekerjaan manusia. Kemudian munculnya media berbasis digital yang menjadi sumber pengetahuan masyarakat, tidak perlu dia harus mengeluarkan duit dan lain sebagainya. Kemudian meningkatnya sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi. Manusia atau orang bisa mengakses pengetahuan meskipun dia di rumah, tidak perlu dia harus ke perpustakaan langsung atau ke tempat yang rumit, tapi dengan duduk di rumah dia bisa mengakses ya informasi. Kemudian ya munculnya bisnis dan lain sebagainya. Namun tentu di balik itu ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif yang saya kira kita sama-sama tahu bahwa di era ini dampak negatifnya itu ancaman pelanggaran ya hak kekayaan intelektual yang dengan mudahnya orang bisa mengklaim bahwa dia yang punya. Padahal ya bisa saja mungkin itu bukan punya dia. Kemudian ya yang paling penting bagi generasi muda kira-kira apa ya, ancaman generasi muda kita gampang mengambil jalan pintas karena dia tidak terbiasa dengan berpikir kritis, karena apa-apa dia dimudahkan dengan perangkat teknologi misalnya. Mencari sesuatu dia bisa searching lewat Google dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka pertanyaan berikutnya bagaimana dengan tantangan dakwah? Tadi sudah dihantarkan oleh Profesor Sony, maka pada malam ini hadir bersama-sama kita narasumber yang insya Allah dengan pengalaman dan kepakarannya masing-masing akan
memberikan motivasi, memberikan pencerahan kepada kita pada malam ini dalam rangka menjawab tema yang kita angkat pada malam ini, yakni tantangan dakwah pada era digital dan disruption. Maka biar tidak berpanjang kalam, kita berikan kesempatan pertama kepada Ustadz Muhammad Ali Imran LCMA, ya, kandidat doktor dari University of Malaysia, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia. Silakan, tafadhol Ustadz, waktunya kurang lebih 15 menit. 15 menit. Terima kasih Mas Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Suaranya jelas, Mas Amir? Jelas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam kajian-kajian online kita yang kali ini adalah kerjasama antara PCIM Malaysia bagian tablik dengan UHAMKA. Ya. Alhamdulillah, saya mau kulu nuwun dulu tentu saja kepada Ketua PCIM Pak Soni Zulhuda, ya, dan juga kepada Pak Gufron. Tadi nggak kelihatan namanya soalnya Dikdasmen PWM ya, Pak Dr. Gufron. Assalamualaikum. Oke. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi ya di lewat Zoom sekarang. Oke, jadi sebenarnya pada malam hari ini pembicara utamanya ya dua saja, Ustadz Andar Nubowo dengan Ustadz Muhib Roshidi. Saya ini sebagai perwakilan dari penyelenggara lah, anggap begitu ya, dari PCIM Malaysia. Jadi saya lebih menyampaikan curhatan saya tentang tantangan dakwah di era digital ini, ya, dan juga yang disebut disruption gitu ya, atau disrupsi. Nah, seperti yang kita tahu, disrupsi ini adalah perubahan yang sangat fundamental gitu ya. Nah, kalau sekarang ketika era digital sekarang ini ya dimaknai yaitu perubahan dari era nyata, dunia nyata kepada dunia maya. Nah, ini memang betul-betul kita rasakan sekali sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini, sangat terasa betul bahwa memang betul-betul terjadi disrupsi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita dulu menjadikan digital ini atau media digital ini hanya sebagai alternatif atau pilihan, sekarang media digital justru menjadi media utama dalam segala gerak kehidupan kita. Ya, seperti yang disebutkan tadi di pengantar oleh Mas Amir, ya, bahwa mulai dari ekonomi, ya, dengan e-bisnisnya itu sekarang justru dunia digital itulah yang kita andalkan, gitu. Nah, terutama di Malaysia ini ketika pergerakan sangat terbatas, ya, hampir semua urusan jual beli itu melalui online. Nah, kalau dulu mungkin kita masih memilih ya, kalau malas menggunakan online lebih baik kita pergi sendiri ke tokonya, ke pasarnya. Sekarang mau nggak mau harus mau menggunakan media online. Nah, juga bidang-bidang yang lain. Maka tentu saja kita yang bergerak di bidang dakwah itu menjadi tertantang, ya, menjadi tertantang bagaimana partisipasi kita dalam penggunaan media digital ini. Nah, saya akan mulai dulu sedikit untuk melihat ya perkembangan dunia digital ini dulu, sekarang, dan mungkin bagaimana nanti kita melihat akan datang. Kalau dulu, ya, kalau kita berbicara digital, memang sebenarnya televisi itu tidak masuk ya, tidak masuk media digital. Nah, tapi walau bagaimanapun sebenarnya televisi ini tidak bisa kita tinggalkan. Kalau untuk kajian-kajian tentang kemungkinannya
media televisi ini ke depan untuk negara-negara berkembang memang tidak akan hilang. Mungkin negara maju seperti Amerika, entah kalau di Prancis ya, Ustaz Handar nanti mungkin bisa menyinggungnya. Bagaimana televisi itu apakah masih banyak penggemarnya atau tidak gitu. Apakah semua sudah berpindah ke internet ya, atau bagaimana. Nah, tapi kalau di Indonesia, Malaysia mungkin saya rasa televisi ini masih menjadi satu pilihan mayoritas gitu. Nah, terutamanya tentu saja untuk segmen yang tidak punya kuota ya, yang tidak punya kuota atau tidak punya fasilitas WiFi gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dakwah di televisi sendiri ya, dulu memang dakwah itu hanya bagian saja dari program-program televisi. Nah, tapi setelah kemudian ada sarana TV kabel dan parabola, mulailah kemudian muncul televisi-televisi dakwah. Nah, termasuklah di situ Muhammadiyah ya, persyaratan kita mengambil peran dengan membuat TV-mu. Nah, tapi masih kalah sebenarnya kalau dibandingkan yang lain. Kita lihat di teman-teman Salafi itu TV-nya entah berapa banyak channelnya gitu ya. Nah, kita masih satu. Nah, sebenarnya mungkin dari tiap wilayah sebenarnya bisa saja membuat channel-channel yang lain untuk mendukung pertelevisian Muhammadiyah. Nah, tapi yang perlu juga dipikirkan ke depan tentang televisi ini adalah bagaimana Muhammadiyah juga berpikir ya untuk punya televisi yang bukan berbasiskan TV kabel atau parabola, yang bisa disejajarkan dengan TV-TV seperti CTI, CTV, Net TV dan lain sebagainya. Jadi bisa ditonton secara luas, tidak menggunakan alat-alat tertentu. Kalau mengambil contoh Malaysia, itu sudah ada TV dakwah yang setaraf dengan TV-TV nasional lainnya, TV Al-Hijrah. Ya, itu memang betul-betul isinya didominasi oleh dakwah. Jadi alangkah hebatnya kalau misalnya di Indonesia Muhammadiyah mempelopori itu, ya, mempelopori TV dakwah yang bukan lagi berbasis TV kabel atau TV melalui parabola, tapi TV yang nasional yang bisa diakses lebih luas. Nah, sebab mayoritas masih mengakses itu gitu ya dibandingkan internet. Nah, dan tidak ada ruginya gitu, tidak ada ruginya ketika internet semakin dipilih oleh masyarakat, konten-konten dari TV itu juga tetap bisa dimasukkan ke internet melalui streamingnya ya, atau melalui cuplikan-cuplikannya. Jadi kontennya tetap akan bermanfaat. Baik. Nah, jadi itu saya awali dengan itu sebab melihat urgensinya pertelevisian ya dalam bidang dakwah. Sekarang kita masuk ke dakwah digital. Kalau dulu dakwah digital itu menggunakan mailing list, menggunakan blog dan website. Nah, sekarang sudah jauh berubah, ya, sudah lebih kepada yang visual, audio visual. Nah, Facebook yang dulunya mungkin digunakan dalam bentuk tulisan dan foto, sekarang lebih banyak live. Ya, orang lebih suka untuk melihat tayangan-tayangan live dalam Facebook atau minimal cuplikan video. Jadi memang yang diutamakan adalah audiovisual. Nah, alhamdulillah gerakan-gerakan dakwah itu sudah memanfaatkan itu. Ya. Apakah live Facebook atau potongan-potongan video yang di-upload ke dalam Facebook dan lain sebagainya. Nah, yang paling ini lagi adalah tentu saja YouTube. Ayatina kul afauna fi ukum bisarri min dalikuna wa yang lebih mendominasi lagi dalam bidang digital sekarang ini adalah YouTube. Ya. Nah, sebab YouTube memang audiovisual sangat menarik untuk diikuti gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat secara personal bagaimana YouTube ini bagaimana dakwah bisa ya begitu boleh masuk ke dalam YouTube ini. Kalau kita bisa bicara tentang ikon, ya mungkin
kita bisa menyebut misalnya seperti Ustadz Adi Hidayat ya, atau Ustadz Abdul Somad, itu bisa dikatakan sebagai ikon dakwah YouTube. Nah, sehingga UAS itu sampai boleh mengklaim gitu. Kalau dulu ada Ustadz Zainuddin MZ sebagai dai sejuta umat, nah, dia sekarang bisa dikatakan dai sejuta followers. Ya, dan itu kita mengakui gitu ya. Nah, jadi satu sisi kita ikut bergembira sebagai orang yang atau yang bergerak di bidang dakwah, kita bergembira melihat ada dai-dai kita yang bisa mencapai perangkat atau peringkat seperti itu. Nah, ini mesti diperbanyak tentu saja, ya. Tanpa ya, sebenarnya bukan hanya dua ini saja, tapi saya sebut dua ini sebagai ikon. Yang lainnya pun sebenarnya sudah banyak ustadz-ustadz kita yang sudah mengarah ke arah sana. Baik. Nah, kemudian selain itu juga Instagram itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertandingkan juga, ya, karena anak-anak muda sekarang lebih suka Instagram daripada Facebook misalnya. Instagram tapi lebih terbatas, videonya terbatas gitu ya. Nah, kemudian orang lebih melihat video-video singkat di situ. Nah, tapi ini bisa menjadi salah satu media yang bisa digunakan untuk dakwah juga. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, untuk ketika sekarang ini kita dihadapkan pada masalah pandemi ini, di mana kita sudah tidak bisa lagi bertemu muka ya, secara langsung, maka Zoom dan yang sejenisnya, ya kita menyebut Zoom sebab sekarang yang paling banyak digunakan adalah Zoom. Nah, sebenarnya banyak juga yang lain yang juga bisa digunakan untuk meeting ya secara online, untuk kuliah online. Nah, tapi yang digunakan ini yang banyak Zoom, bagaimana kita bisa memanfaatkan Zoom ini dengan baik. Nah, tapi tentu saja yang lebih baik lagi kalau ada diri kita yang membuat platform pengganti Zoom, ya, platform yang memang digunakan untuk dakwah seperti Zoom. Dengar-dengar dulu PCIM Taiwan sedang melakukan usaha untuk ke arah sana ya, tapi tidak tahu sejauh mana gitu keberhasilan mereka untuk membuat platform seperti Zoom ini yang bisa digunakan untuk dakwah, ya, memang khusus untuk dakwah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi adanya pandemi ini memang di satu sisi menjadi satu masalah besar bagi kita, bagi kehidupan kita. Tapi di sisi lain kita bisa mengambil manfaatnya. Ya, kalau bahasanya Ustadz Fatur Rahman, ya, ketua PP, ketua tabliknya PP, beliau malah mengatakan kenapa baru sekarang ya pandeminya gitu. Ya, artinya apa? Justru dengan ada pandemi ini, beliau itu bisa melakukan dakwah lebih intens lagi. Gitu. Kalau dulu biasanya dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, harus keluar negeri mengambil waktu berhari-hari. Sekarang satu hari dia bisa berdakwah di berbagai tempat, ya, tanpa harus pergi kemana-mana. Nah, jadi itu kesyukuran yang dirasakan oleh para pendakwah yang biasanya berkeliling dunia, sekarang dengan duduk bisa juga tetap berkeliling dunia. Mungkin Mas Andar salah satu ustadz kita yang memang sudah padat jadwalnya, ya, dari Prancis tetap bisa mengisi di Rabu, sekarang mengisi di Indonesia, nanti mengisi di Hamka. Nah, jadi ini satu kesyukuran yang kita dapatkan akibat pandemi ini. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dengan baik, ya. Kalau selama ini mungkin kajian-kajian kita lebih sporadis gitu ya, lebih kapan ingat bikin gitu. Jadi belum secara terstruktur misalnya. Bahwa dibikinlah seri-seri pengajian menggunakan Zoom ini atau bagaimana yang lebih teratur gitu. Baik. Seterusnya untuk melihat tantangan dakwah yang sudah semakin berubah
kepada dakwah digital ini, saya hanya akan menyebutkan dua hal yang menjadi tantangan yang perlu dilakukan oleh insan yang bergerak di bidang dakwah. Yang pertama, mungkin tantangannya adalah mampukah kita merubah paradigma, kerangka berpikir kita tentang dakwah, ya, yang tadinya dakwah itu konvensional misalnya menjadi dakwah digital. Jangan sampai dakwah digital itu hanya sekedar merubah alat gitu. Yang dulunya pakai mic, sekarang pakai laptop misalnya gitu. Bukan hanya itu saya rasa, tapi harus dirubah secara mendasar. Nah, saya ambil contoh misalnya kalau kita melihat 3 unsur dakwah. 3 unsur dakwah itu kan, satu ada da'inya, ya, yang pelaku dakwah. Yang kedua ada metodenya. Dan yang ketiga ada mad'u. Yang mad'unya itu adalah objek dakwah kita. Nah, maka kita perlu merubah kerangka berpikir kita berkait dengan 3 ini. Yang pertama, yang berkaitan dengan da'i, kita mungkin perlu berpikir bahwa seorang da'i tidak lagi berpikir dirinya itu sebagai orator. Tidak semestinya menjadi orang yang pandai berorasi. Tapi bagaimana dia berpikir supaya dia pun bisa menjadi aktor. Ya. Nah, artinya penggunaan dakwah digital itu tidak semestinya berceramah. Yang lebih menarik ya kalau kita lihat misalnya ada YouTube isinya ceramah, kemudian YouTube isinya misalnya drama begitu, dalam bentuk drama singkat tapi mengandung pesan-pesan. Mungkin kita lebih tertarik melihat dramanya. Atau mungkin dalam bentuk talk show, ya, talk show tanya jawab yang renyah gitu, tanya jawab yang tidak kaku. Atau dalam bentuk sekarang ini YouTuber, ya, YouTuber kita kenal, ada YouTuber itu. Mereka memang mencari penghidupan dari YouTube gitu. Nah, sehingga mereka selalu berusaha untuk memunculkan postingan-postingan yang kreatif sehingga semakin banyak followersnya. Nah, bagaimana dai bisa menyaingi YouTuber? Gitu. Bagaimana seorang dai bisa punya followers yang bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, tapi sampai jutaan. Nah, itu tantangan tersendiri bagi dai. Ya. Kalau dengan ceramah, ya alhamdulillah kalau Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Abdul Hidayat bisa mencapai itu ya, misalnya 1 juta followers. Tapi selain itu agak susah gitu. Nah, maka seorang dai ya mungkin mesti merubah ininya. Bukan hanya mengasah tentang orasinya, tapi mengasah actingnya. Oke, itu dari segi dai-nya. Dari segi metodenya begitu. Ya kalau dai jadi aktor, ya ceramah yang tadinya ceramah, ya jadi dalam bentuk drama-drama itu, ya dalam bentuk acting. Artinya retorika menjadi acting. Ya yang tadinya ceramah jadi drama singkat misalnya. Atau misalnya dalam bentuk yang kita kenal kalau dalam ya pokoknya sesuatu yang lebih menarik gitu, yang lebih menarik untuk dinikmati oleh para penonton YouTube atau yang semisalnya. Baik. Nah, begitu juga dengan mad'unya. Kalau mad'unya dulu itu ya kita itu homogen, sejenis saja sehingga kita bisa tahu apa yang akan disampaikan. Nah, sekarang tentu saja heterogen. Ya. Berbagai jenis bisa mengakses internet ini. Bahkan yang dulunya terbatas, sekarang menjadi unlimited. Gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana seorang da'i ya, mau berpikir menggunakan metode yang bisa diterima oleh semua kalangan, tanpa ada batasnya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tantangan kedua adalah mampukah kita ya sebagai insan da'i atau sebagai institusi dakwah kita, Muhammadiyah atau PTM-PTMK atau PCMK, mampu untuk beradaptasi dengan dunia digital ini. Nah, kalau seorang da'i tentu saja dia perlu melengkapi dirinya ya dengan keahlian lain. Mungkin dia sudah punya keahlian orasi,
dia kontennya, ilmunya sudah ada, tapi mampukah dia mengemasnya? Nah, jadi perlu meningkatkan ilmu dalam bab kemasan. Nah, bagaimana bisa memunculkan konten-konten kreatif, ya, sehingga itu lebih menarik. Kadang-kadang dalam dunia digital itu konten tidak menjadi suatu yang diperhatikan sekali, ya, kecuali orang-orang tertentu yang memang dia mencari isi-isi dakwah tertentu. Tapi mereka secara umum justru melihat bagaimana kemasannya dulu. Nah, dia tertarik dengan kemasannya, baru dia dapat ilmunya. Gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Mampukah ya individu dai kita beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, kemudian dari segi institusi, ya, seharusnya atau mampukah institusi ini melakukan pelatihan atau mengadakan pelatihan dai itu tidak lagi seperti model yang lama, yang dengan modul-modul yang lama. Dia harus dibuat modul baru yang memang disesuaikan dengan keperluan dunia digital ini. Jadi jangan lagi kemudian pelatihan itu isinya adalah meningkatkan konten saja. Ya, seperti yang kita tahu kalau ikut pelatihan dakwah biasanya ya isinya ya adalah pengisian ilmu gitu. Ya, itu penting. Tapi untuk di dunia digital pelatihan dai itu lebih kepada bagaimana menjawab yang tadi saya sebutkan itu, bagaimana seorang dai bisa membuat konten kreatif, bagaimana bisa mengemas dakwahnya sehingga bisa diterima di dunia digital. Nah, seperti misalnya pelatihan ceramah depan kamera gitu ya. Ya ternyata nggak mudah ya. Saya coba-coba juga sejak kita ini nggak bisa ceramah lagi di luar, ya lihat ustadz-ustadz itu sudah bermunculan itu. Ya mungkin kita lihat sekarang di YouTube atau di Facebook Live gitu ya, atau Facebook rekaman bermunculan ustadz-ustadz yang merekam dirinya. Nah, kadang-kadang rekamannya menggunakan selfie, jadi kelihatan terbalik gitu ya ininya. Nah, jadi ada yang memang kita lihat ada bakatnya gitu, cocok kita lihat di depan kamera. Tapi ada yang terpaksa. Ya, kita lihat, maksain banget gitu kalau dalam bahasa Betawinya gitu ya. Tapi ya itulah tantangannya. Seorang ustadz harus bisa melatih diri untuk berceramah di depan kamera. Nah, ya memang harus dipilih juga sebenarnya ya, kalau mau mengadakan pelatihan yang kira-kira eye-catching gitu, yang punya bakat itu diutamakan. Yang nggak ada bakat ya maklum sajalah gitu. Cari cara lain ya, dunia digital yang lain. Nah, tapi diutamakan yang memang punya bakat untuk ke arah sana. Nah, lalu pelatihan dai itu kalau bisa juga adalah pelatihan tim. Tim apa? Tim produsernya ya, memproduksi satu acara sebagai penulis skripnya, kemudian rekamannya, dan yang seterusnya lah yang dibutuhkan dalam dunia itu. Jadi kemudian juga kalau ada misalnya PTM, ya, UHAMKA mungkin di sini termasuk, ingin memberikan beasiswa kepada dai, nah mungkin bukan hanya yang dai-nya, tapi pendukung dai-nya. Gitu. Jadi siapkan orang-orang yang mampu untuk membuat rekaman yang baik, membuat editing yang baik. Gitu. Nah, jadi beasiswa diarahkan ke sana, kepada perangkatnya, bukan lagi kepada kontennya. Baik. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mampukah channel-channel yang kita miliki ini, ya, Muhammadiyah secara khususnya dengan PTM-PTM-nya itu berkoordinasi, bekerja sama untuk menghadirkan dakwah-dakwah yang menarik dan sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Nah, sehingga hasilnya itu bisa lebih terorganisir. Gitu. Seperti yang kita tahu, Muhammadiyah punya banyak sebenarnya sudah ya. Mulai dari channel YouTube-nya sudah ada, Instagram-nya sudah ada, ya Facebook-nya sudah ada. Kalau di luar itu yang paling terkenal tentu saja Surya Formosanya Taiwan ya. Kalau nggak tahu kalau di Prancis sudah ada belum Anda? Di PCM Malaysia sendiri belum ada gitu yang betul-betul aktif, masih menggunakan channel YouTube dan waktunya 3 menit lagi ya Ustadz Umay. Baik. Ini sudah terakhir, sudah mencapai akhir. Nah, yang terakhir
terkait dengan PCIM, ya, PCIM yang tersebar di seluruh beberapa negara di dunia ini, hendaknya juga adalah berpikir untuk menyajikan atau menghasilkan video-video dakwah berbahasa Arab, tentu saja Inggris. Nah, kalau atau dengan berbahasa lokal masing-masing. Ya, kalau di Perancis dengan bahasa Perancis, ya, kalau di Malaysia dengan bahasa Melayunya, gitu ya, dengan logat Melayunya. Kalau di Jepang dengan bahasa Jepang, begitu. Nah, itu mulai diarahkan ke arah sana supaya ya sambil memperkenalkan tentang Muhammadiyah ini ke dunia internasional. Gitu. Oke, nah dan ya kalau begitu memang perlu ada usaha meningkatkan kemampuan bahasa internasional bagi para dai. Ya. Nah kalau di PCIM Malaysia, alhamdulillah ya kita ada Ustadz Fatoni. Ini hadir hari ini di sini. Beliau sudah sangat terbiasa melakukan ceramah-ceramah berbahasa Inggris, ya, seperti menggunakan bahasa Indonesia saja gitu ya. Nah, jadi yang seperti Ustadz Fatoni ini dikembangkan, diberi tempat lebih luas lagi untuk dakwah internasionalnya. Sedangkan yang belum, ya diberi pelatihan bahasa. Kalau di Bandung itu, ya Bapak-Bapak mungkin pernah mendengar juga ceritanya Kang Emil, Gubernur Jawa Barat itu ada program namanya English for Ulama. Nah, ini satu langkah yang perlu diapresiasi ya, bahwa Kang Emil punya ide bagaimana ulama-ulama Indonesia itu membawa pemikiran-pemikiran dakwah ya yang ala Indonesia itu ke luar negeri, ke dunia internasional. Syaratnya satu, harus bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik, harus bisa berceramah dengan bahasa Inggris dengan baik seperti hebatnya dia berceramah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Sunda gitu. Nah, jadi itu saja mungkin Mas Amir, ya, seperti yang saya sebut tadi, nggak beraturan ya, saya lebih kepada curhat apa yang terasa oleh saya tentang tantangan bagi dai dan institusi dakwah dalam menghadapi dunia yang akan berubah total mungkin ya, berubahnya sangat perubahan besar ke arah dunia digital. Nah, mungkin selanjutnya yang lebih akan memberikan materi lebih ini adalah Ustadz Andar dengan Ustadz Muhib insyaallah. Itu saja Mas Amir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Umay, Ustadz Muhammad Ali Imron dari PCIM Malaysia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan ya penyajian materi atau penyampaian pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Ustadz Andar Nobuo DIE, penasehat pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Prancis. Ya, bentar lagi beliau pulang ya, beliau kandidat PhD. Kepada Ustadz Andar Nobuo kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Waktunya kurang lebih ya 15 menit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ta'ala fi kitabihil azizil karim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore waktu Prancis dan malam waktu Malaysia dan Indonesia, saya senang sekali, saya merasa terhormat bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan di Malaysia dan juga di Indonesia pada forum yang insya Allah berkah ini. Dan ini semuanya tidak bisa dilepaskan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ruh iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Tanpa jasa beliau tak mungkin kita terikat oleh hati dan waktu yang sama pada kesempatan kali ini pada forum yang terhormat dan barokah ini.
kawan-kawan semuanya, alhamdulillah di tengah bencana COVID ternyata juga ada hikmah. Salah satunya adalah kita bisa bersilaturahmi dengan sangat lancar dan leluasa melalui media digital atau media virtual. Kemarin hari Sabtu saya sejak pagi itu terbang ke Australia secara virtual, menyapa kawan-kawan yang ada di sana. Kemudian setelah itu saya terbang ke Yogyakarta, menyapa PDM Sleman, di mana saya dulu pernah tinggal dan juga pernah ikut berdakwah melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian setelahnya saya terbang lagi ke Parepare, Sulawesi Selatan untuk Iktikaf Ramadan yang diadakan oleh Lazismu dan juga Universitas Muhammadiyah Parepare di sana. Jadi inilah salah satu hikmah dari bencana global yang sedang kita alami ini, dan tentu saja ini merupakan rahasia Allah, karena setiap musibah pasti ada hikmah di baliknya. Tentu kita sebagai insan dakwah, karena saya yakin, saya percaya bahwa kita semuanya selaku Muslim dan umat Muhammad dan juga kader Muhammadiyah, kita adalah insan-insan dai, insan-insan dakwah dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dan juga dengan kapasitas yang kita punya. Dan tentu saja ini sebuah kabar gembira bahwa dakwah di tengah pandemi yang mungkin awal-awal itu kesannya kok umat Islam mengalami restriksi, umat Islam mengalami dirugikan ya dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan lockdown, misalnya penanganan COVID terutama di negara-negara Muslim termasuk di Indonesia dan juga Malaysia, karena kita tidak boleh sholat jamaah di masjid tarawih bagi Ramadan itu, sehingga seakan-akan ada semacam upaya untuk melakukan deislamisasi terhadap umat Islam. Dan banyak juga di kalangan kita, warga kita, bahkan juga tokoh-tokoh kita di daerah yang menyesalkan kenapa Muhammadiyah sejak awal juga ikut mengeluarkan sebuah fatwa yang mendukung restriksi untuk melawan pandemi ini, yakni dengan cara menutup masjid dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kita yakin, karena sekarang kita sudah paham bahwa itu semuanya ditujukan tidak lain adalah untuk bagaimana kita segera lepas dari COVID-19 ini, dan ternyata dakwah di Muhammadiyah juga justru makin berkembang melalui dunia digital. Ini satu kabar gembira yang patut kita syukuri dan tentu kita lestarikan. Dan insya Allah ketika COVID-19 ini sudah berakhir, dunia dakwah di kalangan umat Islam dan juga kalangan Muhammadiyah akan terus berlangsung dengan baik, dan tentu saja ke depan mudah-mudahan forum kita kali ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi kualitas dakwah kita, terutama bagaimana kita beradaptasi dengan dunia digital dan disrupsi digital yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini, ikut mengubah perilaku kita, ikut mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, bahkan juga secara politik dan secara ekonomi, dan termasuk juga di dalamnya interaksi kita di dalam berdakwah. Tahun 2017 sampai 2019 saya, kalau boleh cerita, saya saat itu menjadi research fellow, associate research fellow di RSIS, Raja Ampat School of International Studies di Nanyang Technological University, NTU di Singapura. Saat itu saya selain bersiap-siap untuk melanjutkan S3 saya kembali di Prancis, saya juga melakukan riset tentang Islam, dakwah, dan politik Indonesia. Dan selama kurang lebih 2 tahun itu saya keliling dari Sumatera Utara sampai ke Makassar, Jawa, bertemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan juga aktivis dakwah dari organisasi lain, Nahdlatul Ulama,
kemudian dari Wahda Islamiyah di Makassar, kemudian juga dari kalangan FPI dan lain sebagainya. Dan termasuk juga teman-teman kita di Salafi misalnya. Saya melihat, saya mengesankan bahwa dakwah yang dilakukan oleh organisasi besar Muhammadiyah pada saat itu, ya tahun 2017 sampai 2019, bahkan sebelumnya, itu saya melihat, saya mengamati, kita agak ketinggalan di dalam menggunakan digital media atau media digital atau sosial media, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita bandingkan misalnya muncul ustadz-ustadz smart ini ustadz baru yang cerdas, yang mereka kemudian leading, memberikan dakwah di kalangan umat Islam secara virtual, dan mereka mendapatkan famosity atau kemasyhuran dari dunia digital tersebut. Kita ambil contoh misalnya Ustaz Abdul Somad. Tanpa ada YouTube, tanpa ada sosial media, mungkin kita tidak akan begitu cepat mengenal nama Ustaz Abdul Somad dengan kemahirannya di dalam berdakwah dan pengetahuan yang sangat luas, yang kemudian itu menjawab kegelisahan dan juga kehausan di kalangan umat akan pengetahuan Islam yang mudah dicerna. Nah, kemudian kita juga amati misalnya ada Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz lain, Ustadz Husain Haikal dan Hasan Haikal, Ustadz Bahtiar Nasir dan lain sebagainya, yang menggunakan media digital untuk dakwah mereka. Sehingga karena kepiawaian, ya, kemahiran, ya, dan juga dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan juga konten, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Umair, sangat bagus dan sangat komprehensif. Saya kira metode, konten, dan juga manajemen dakwah ini yang harus kita pikirkan lebih baik lagi. Ya, kita harus introspeksi bahwa manajemen dakwah di tingkatan Muhammadiyah di level pimpinan pusat, saya kira juga masih cenderung konvensional, ya, menggunakan metode dakwah yang konvensional, materinya berat, gitu ya. Termasuk saya juga sangat susah untuk menyampaikan, ya, berdakwah dengan cara-cara seperti Ustadz Somad, ya. Ini memang perlu latihan, ya, dan juga di samping juga bakat nurjur di kalangan kader kita. Tapi saya pada saat itu menyampaikan bahwa ada missing link di Muhammadiyah, dan juga saya kira kata ulama pada saat itu, sehingga diskursus keagamaan kita di Indonesia itu lebih banyak didominasi atau dipengaruhi oleh dai-dai non Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama ataupun organisasi-organisasi Islam yang lebih lama, ya, hadir di Indonesia. Dan saya kira saat itu muncul perdebatan di kalangan para sarjana, apakah ini akhir dari pengaruh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi ulama Islam di Indonesia di kalangan umat Islam, karena terjadi perubahan sosial, perubahan politik, dan perubahan ekonomi yang itu membentuk situasi di mana lapisan-lapisan masyarakat sosial kita itu cenderung untuk mencari pengetahuan agamanya atau belajar agamanya secara independen, yaitu karena ada invensi teknologi digital yang sangat luar biasa pada tahun-tahun belakangan. Tapi alhamdulillah saya beberapa kali menulis, ya, di media, misalnya di media nasional seperti Republika atau media online, dan juga di media-media, ya, saya menulis komentar di media internasional, dan juga salah satu policy paper saya itu pernah di IFRI, ya, salah satu lembaga think tank yang juga ikut mengawasi, ingin melihat, ya, ingin mengetahui sebenarnya perkembangan Islam seperti apa, yang kemudian tulisan-tulisan saya sudah share kepada bapak-bapak di Muhammadiyah, dan tentu ini menambah diskusi introspeksi di kalangan Muhammadiyah terkait dengan manajemen dakwah yang dilakukan selama ini. Alhamdulillah sekarang Muhammadiyah kalau kita lihat itu sudah mulai muncul konten-konten ataupun channel-channel di YouTube, kemudian di Instagram, di sosial media yang mencoba
ke orang praksis bidang ratrape mengejar ketertinggalan ya, mengejar ketertinggalan dari teman-teman kita yang lebih canggih, yang lebih smart di dalam menggunakan sosial media. Tentu ini sebuah kabar gembira bagi kita semuanya, dan saya kira ini sesuai dengan apa yang kita sudah tahu semuanya. Dalil naqlinya udung ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa syadidhum billati hasan. Jadi tentu saja dakwah itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai individu muslim dan sebagai sebuah institusi kolektif yang sebenarnya sangat adaptif ya, adaptable ya, sesuai dengan kondisi dan situasi. Bagaimana wajadilhum billati hasan, maka ini kata Al-Quran, berdebatlah kita dengan cara yang terbaik. Ya, tentu saja ini artinya bahwa kita harus menggunakan metode, konten, dan juga manajemen yang lebih akurat, lebih efektif di dalam menyampaikan dakwah kita, sehingga dakwah kita itu lebih menarik bagi objek dakwah atau mad'u tadi itu, sehingga pesan-pesan Islam yang baik tadi itu, pesan-pesan Islam yang luar biasa tadi itu bisa diterima dan juga bisa diadopsi kemudian oleh sebanyak mungkin orang. Nah, ini saya kira tantangan sekaligus peluang kita sebagai umat Muhammadiyah. Kemudian saya melihat bahwa benar tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Umay, bahwa dunia digital itu dunia Janus, seperti dewa Janus ya, seperti dua mata uang yang satu baik yang satu buruk. Nah, artinya ada kontes area di sana, ada area yang dikontestasikan, yang diperebutkan oleh kekuatan baik dan juga kekuatan buruk. Ya, kita tahu bahwa kekuatan buruk pun juga melakukan dakwah bagaimana diikuti dalam Al-Quran, jelas sekali di sana. Jadi yang berdakwah itu bukan kita saja, kumpulan manusia baik insya Allah, tapi juga kumpulan manusia buruk ya, yang yad'u ilal munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, itu juga mereka melakukan berbagai macam upaya untuk mempengaruhi orang ya, supaya orang tersebut juga mengikuti weltanschauung mereka atau ideologi atau mungkin nilai-nilai buruk ya yang mereka tawarkan kepada kita. Nah, jadi dalam hal ini saya melihat bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan tadi itu meniscayakan kita semuanya untuk mempersiapkan dunia dakwah ini secara lebih serius, supaya lebih serius. Bukan hanya soal isi saja, tetapi saya kira ada kontekstualisasi di bidang di dalam hal strategi ya, kita harus melakukan strategi dakwah secara lebih profesional ya, dan lebih sistematis ya. Saya di Paris ini kebetulan pernah mendapatkan kemewahan diundang ke salah satu misi Katolik internasional ya. Saya melihat, saya masuk ke dalamnya, dan kebetulan salah satu kawan saya ada seorang pastor, kemudian dia mengajak saya untuk datang ke kantor dia, ke mes dia, ke kantor misi internasional Katolik, termasuk di Asia, di misinya termasuk di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dan saya melihat mereka luar biasa sekali di dalam membangun strategi dakwah, metode dakwah, dan juga konten dakwah. Nah, ini yang perlu kita tiru sebenarnya, yang kalau kita introspeksi, lihat ke dalam ya, sebenarnya kita kurang serius di dalam mempersiapkan strategi, metode, konten, marketing, dan juga manajemen yang dalam secara umum bisa dikatakan sebagai manajemen dakwah tadi itu. Di kampus-kampus PTM saya kira sudah ada jurusan ya dakwah, tetapi saya kira itu baru kegiatan belajar mengajar, tapi belum ada strategi yang luar biasa, termasuk juga bagaimana menggunakan melibatkan ya fundraising yang profesional, sehingga dana yang terkumpul tadi itu bisa digunakan untuk merumuskan sebuah strategi, metode, dan konten yang luar biasa. Kita tahu bahwa Katolik atau misionaris Zending Katolik itu mereka punya dana yang
kuat ya, mereka juga punya SDM yang luar biasa. Jadi dai-dai itu dididik, dikader, dan di training dalam apa namanya disiplin yang luar biasa ya. Utamanya adalah filsafat, kemudian antropologi, sosiologi, bahasa asing pasti ya. Karena seorang pastor yang ditugaskan ke Jawa misalnya, dia harus selain menguasai bahasa Indonesia, dia harus menguasai bahasa Jawa. Kawan saya namanya Jean Mario, ini seorang pastor Perancis, tapi dia sangat fasih menggunakan bahasa Jawa kromo halus ya. Itu luar biasa. Saya sendiri sekarang sudah lupa menggunakan kromo Inggil, kromo halus itu secara lebih baik gitu, karena sudah sekolah itu saya di luar tempat saya lahir di Wonosobo gitu. Nah, ini perlu menjadi catatan kita semuanya bahwa dakwah ini bukan hal yang sporadis ya, tetapi perlu dimanage secara lebih baik. Nah, kemudian saya melihat bahwa termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita merumuskan strategi yang baik ya. Hikmah wal mau'izatul dan dengan wajib alat hiasan tadi itu. Ya, karena kalau tidak kita akan kalah tenggelam oleh kekuatan buruk yang menggunakan dan mendominasi ruang sosial media kita atau ruang digital kita untuk mengkampanyekan nilai-nilai dan norma-norma mereka yang itu bertentangan dengan misi dakwah Islamiyah kita. Nah, kemudian saya kira kita juga perlu tadi itu saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita merumuskan manajemen dakwah kita. Kemudian kita juga berharap majelis taklim kita itu lebih profesional, terbuka gitu ya. Kemudian menyiapkan SDM yang handal, tidak melakukan pembacaan, jadi melakukan kontekstualisasi dakwah Islamiyah, kemudian juga memperkaya dengan pengetahuan yang lebih baik ya, lebih terbuka, bukan hanya pengetahuan usul din ya, atau mungkin fikih atau akhlak dalam konteks ulumuddin atau ilmu tradisional Islam, tetapi juga perlu memperkaya dengan dan melengkapi dengan ilmu sosial humaniora. Saya kira ini sangat penting ya, sebagaimana yang dilakukan oleh dai-dai Vatikan, dai-dai Katolik dan juga dai-dai Kristen yang lain. Saya kira kita mesti insafi bahwa kita mungkin kalah di dalam hal itu. Dai-dai kita mereka memang tulus, ikhlas ya, ilmuannya juga luar biasa, tetapi mungkin belum dibekali atau diperkaya dengan soft skill tadi yang disampaikan oleh Ustaz Umar tadi itu. Misalnya ya, salah adalah penguasaan bahasa, tetapi selain bahasa asing, saya kira itu tadi harus memperkaya dengan pengetahuan sosial dan humaniora sehingga bisa mampu menyerap dan beradaptasi dengan problematika yang ditemui di dua menit lagi ya, Ustaz Anda. Terakhir saya kira PCIM Malaysia yang ribuan, saya kira juga SDM-nya akan jauh lebih banyak lagi. Prancis dulu tahun 2007 ya cuma 15 orang, kemudian sempat berhenti 2014. Nah, kemudian sekarang saya membantu Pak Wasito, Pak Dibut, dan juga diamani oleh Pak Haidar Nasir untuk mencoba menghidupkan kembali PCIM Prancis. Saya kira misinya adalah bagaimana kita mencoba menginternasionalisasikan Islam yang berkemajuan ya, seperti yang kita pahami ke dunia internasional, terutama dari kami yang di Prancis ini, karena tidak mudah. Dari persepsi tentang Islam kan cukup negatif, peyoratif, karena orang Prancis kalau ditanya Islam itu ya Islam di Timur Tengah itu yang tentu saja berbeda dalam beberapa aspek ya. Ekspresi agamanya berbeda dengan kita yang orang Indonesia yang orang yang memahami bahwa Islam itu berkemajuan, open minded dan sebagainya. Saya kira itu Ustadz Amir,
Mas Amir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustadz Andar Nowo sudah memaparkan pokok-pokok buah-buah pikirannya berkaitan dengan tema yang kita jadikan rujukan pada malam ini. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ustadz Muhib Rosidi, MA, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UHAMKA, kandidat Doktor Hadis dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Ustadz Muhib kami persilahkan. Waktunya kurang lebih 15 menit ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir selaku Ahlul Bait dan Prof. Soni dan juga Mas Andar dan Mas Imran, terima kasih. Jadi ini yang terakhir, saya kira saya tidak ngomongin tantangannya, tapi kira-kira apa yang harus dilakukan itu aja kali ya. Jadi kalau terakhir ini repotnya sudah banyak dibahas, jadi bingung bahas apa lagi. Jadi karena saya belajarnya di tafsir hadis, menghadapi COVID ini pun sebenarnya sesuatu yang bukan menakutkan. Jadi kalau kita baca hadis Mu'az bin Jabal itu salah satu sahabat Nabi yang juga meninggal gara-gara taun. Tapi ketika kena taun, Mu'az bin Jabal mengatakan, sungguh ini aku lebih sukai daripada harta yang aku miliki. Karena itu Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun itu. Dan ternyata jawabannya unik dan kita rasakan sebenarnya. Karena Rasulullah jawabnya, azabullahu liman yasha wa rahmatil lil mu'minin, bahwa taun itu adalah azab dari Allah kepada yang dia kehendaki, tapi dia rahmat bagi orang yang beriman. Banyak hal positif dari COVID ini sebenarnya, dari hal yang negatifnya tentu. Oke, saya bikinkan slide sedikit untuk menggambarkan saja. Jadi saya agak cepat nih, moga-moga bisa ditangkap. Ini soal penetrasi internet di dunia. Jadi kalau kita lihat negara mana yang mayoritas menggunakan internet dan tidak, ini nanti menjawab persoalan digital yang terjadi hari ini adalah dengan cara kita memahami mad'u kita siapa. Jadi kalau kita masih berpikir mad'unya hanya satu masjid, ya tidak lagi begitu. Meskipun ini hanya beberapa puluh orang, tapi daerahnya tidak satu daerah. Maka kalimat tentang salihun di kulli zaman wa makan itu harus bisa kita wujudkan. Kemudian ini tentang aplikasi yang kita gunakan. Ada yang menarik data ini sebenarnya. Data ini menarik karena platform yang digunakan di beberapa negara berbeda dan itu coraknya berbeda. Coraknya berbeda dan nanti polanya berbeda. Jadi kalau kita kenapa lebih sering pakai WhatsApp daripada Facebook, sebenarnya ada yang berbeda di sana. Mana yang lebih mudah untuk menyebarkan hoax, mana yang tidak. Nah itu nanti persoalannya di situ. Dulu kita mengenal patch, tiba-tiba langsung hilang. Juga persoalan yang sama. Jadi ini soal yang harus kita pahami dengan digital. Kemudian ini data yang saya kira menarik adalah hari ini sebenarnya apa sih yang terjadi dan rasanya yang baru. Jadi kalau lihat data ini yang paling atas itu blockchain teknologi itu, ini kalau Mas Andar saya kira nanti harus bisa mempraktekannya bahwa ke depan sistem keuangan kita akan berubah. Di Cina sekarang sudah dikenal digital money, bukan digital money dalam arti kita pakai kalau di Indonesia GoPay, OVO, bukan itu. Tapi memang wujud uangnya tidak ada. Itu sebagai soal transaksi, karena nanti memang berubah. Dan berubah total. Kemudian genome sequencing itu juga kalau kita pelajari, dan ini yang kemudian sebenarnya kita terjadi hari ini. Jadi COVID ini adalah bagian dari rekayasa genetika.
yang harus juga kita paham. Robotik ini juga membuat siapapun, baik dai sekalipun, juga harus berubah. Jadi kalau dai dalam arti sekedar mendeliver kajian keislaman, sekarang sudah tidak bisa lagi kemudian yang penting ceramah, enggak. Orang mencari yang dibutuhkan apa. Orang mencari masalahnya apa. Maka dia lebih percaya Google daripada Ustadz. Dia bisa membandingkan Ustadz ini sumbernya benar apa enggak. Dia bisa cari sendiri. Maka ya seorang dai juga harus paham sistem itu. Kemudian energi historik ini luar biasa juga. Bagaimana kita tidak memahami sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat ini apa, maka di situ kemudian kita gagal dakwah. Dan yang terjadi di Muhammadiyah ini, saya kira kenapa kemudian justru teman-teman Salafi itu yang kemudian bisa mendapatkan tempat. Jadi dia memahami sebenarnya kebutuhan masyarakat itu apa. Nah, ini yang harus kemudian kita lakukan. Jadi ada nilai idealisme dalam sisi materi, betul, tapi caranya, modelnya, bentuknya menyesuaikan yang diinginkan. Kemudian artificial intelligence saya kira umumnya kita paham. Nah, ini data saja, saya nggak jelaskan ini. Yang menariknya adalah tahun 2050 diprediksi Islam betul-betul menjadi mayoritas. Nah, ini yang tadi sebagian disebutkan oleh Mas Andar di An-Nahl 125 itu sebenarnya hanya soal tahapan. Jadi untuk bil hikmah wa ma yadul hatanya wajadilum billati itu tahapan. Tapi harus dimulai kesadarannya dulu. Kesadaran bahwa kita ini adalah khairu ummah dulu. Kita ini kalau nggak merasa menjadi terbaik, itu minder. Dan alhamdulillah teman-teman semua yang di Malaysia, di Prancis yang harus merasa juga, loh, kita ini lebih baik loh dari mereka. Tapi kadang-kadang masyarakat kita masih punya shock culture. Melihat orang luar itu dianggap lebih pintar. Lihat orang Arab lebih pintar bahasa Arab. Lihat orang Inggris lebih pintar bahasa Inggris. Itu tidak menjadi khair ummah. Jadi mindsetnya itu belum ada. Jadi Israel itu diajarkan sejak kecil ternyata kita itu chosen people. Maka itu yang kemudian ada dulu, dijelasin metodenya, baru kemudian nanti difahamkan umat tawasyata itu syuhadaan ala nas. Jadi kita ini menjadi umat yang memang harus dilihat. Syuhadaan ala nas itu artinya kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, Islam itu di sana. Nah, itu yang kemudian perlu didetailkan. Nah, ini yang harus saya sampaikan bahwa peradaban berubah ya. Tapi karena saya belajarnya di hadis dan sirah nabawiyah, para ahli syirah mengatakan bahwa tidak ada yang berubah di bawah terik matahari yang sama. Dan sejarah itu akan selalu mengulang. Nanti akan kita lihat sebenarnya ini mengulang apa. Tapi kita harus lihat ini. Modal dakwah ini yang harus kemudian kita lakukan. Dalam surat Al-Mudzatsir itu ada 5 modal yang memang harus kita lakukan. Pertama adalah warabbaka fakabbir. Jadi ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Ini adalah kalimat kita untuk berdakwah. Tapi ada modalnya, ada ketentuannya, ada orientasi awal yang harus dimiliki. Kenapa kemudian Nabi akhirnya berani mendakwahkan itu? Pertama adalah warabbaka fakabbir. Besarkan nama Tuhanmu, besarkan nama Tuhanmu, berikan manfaat sebanyak mungkin. Tunjukkan keunggulannya, usefulness. Kalau itu tidak, maka orang berpikir, ngapain sih? Nah, itu yang kemudian jadi masalah. Nah, tapi menariknya Rabbaka fakabbir ini kata kabir, membesarkan nama Allah itu, kalau kita baca para ahli sirah menyampaikannya begini. Kita ini disuruh zikir ternyata ada 3 tahapan. Ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Tasbih adalah mensucikan Allah, mensucikan nama Allah. Dalam arti kitanya ingin dijauhkan dari dosa. Tahmid adalah mengucapkan puji kepada Allah dalam arti kita mensyukuri dari apa yang kita miliki dari pemberian Allah. Nah, takbir adalah dengan membesarkan nama Allah. Kenapa orang susah berdakwah?
berat dalam berdakwah, diajak dakwah berat, diajak nyumbang berat, diajak ngaji berat. Masalahnya cuma 2. Tasbihnya belum selesai, tahmidnya belum selesai. Apa maksudnya? Dia masih menyimpan banyak dosa dan dia masih belum selesai urusan dunia. Kalau 2 ini selesai, takbirnya gampang. Maka yang harus dilakukan, lihat para ustadz-ustadz itu. Selesaikan 2 ini agar mereka siap bertakbir. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ya, saya beberapa bulan yang lalu ketemu Ustadz Adi Hidayat di Bekasi itu, beliau difasilitasi semuanya. Sehingga mengatakan bahwa memang saya untuk dakwah selesai. Jadi rumah difasilitasi semua selesai. Sehingga yang mau dilakukan langsung kemudian warfadhiya bakafatahir. Bersihkan bajumu adalah soal bagaimana tampilan harus menarik. Menarik tidak hanya fresh untuk dilihat, materinya juga bermanfaat, materinya juga menarik untuk didengarkan, juga ada titik menghiburnya. Nah, ini persoalannya. Nah, ini yang kita rasa sadar atau tidak, ustadz-ustadz di Muhammadiyah, baik di PWM, di PCM, sampai di PP, jarang yang bisa menghibur. Nah, itu silahkan nanti dicek. Jadi yang bisa ceramah sambil guyon, mungkin kita nggak bisa nemuin lagi gaya Pak AR dulu. Nah, itu harus kita cari lagi. Nah, kemudian yang ketiga, warrujza fahjud. Soal integritas, jangan sampai ada kesalahan yang dimunculkan. Kalaupun salah, sembunyikan. Ya, ini yang kemudian menjadi pedoman dulu. Karena kalau ada orang pernah salah sekali, orang nggak akan pernah mendengarkan. Maka pastikan kemudian sebersih mungkin. Bahwa orang pasti punya kesalahan, iya. Tapi warujza fahjur, kesalahan itu sembunyikan. Ada orang nggak punya begini, dia sebenarnya kurang ini, sembunyikan. Nah, kemudian yang keempat, wala tamnun tastakthir. Kita harus profesional. Jangan berharap lebih. Artinya jangan berharap semua yang kita ceramai pasti paham, pastinya sadar. Enggak pasti. Dan jangan berharap lebih tentang imbalan. Jangan. Pokoknya lakukan. Dan yang kelima adalah walirabbika fasbir. Ini tentang ketahan malangan. Dan kita hari ini agak krisis anak-anak muda yang punya ketahan malangan. Jadi saya kira pengalaman di Lesis mungkin juga ketemu. Kalau misalnya menyuruh anak-anak muda itu kemudian ke daerah, nah itu kadang berat sekali. Nah ini yang harus kita. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa sejarah itu akan mengulang? Nah, ini yang kemudian kita akan bahas sebagai solusi. Tapi kita harus sadar dulu. Rasulullah itu ketika di Madinah, 5 hal ini yang dialami. Ekonomi dikuasai minoritas Yahudi. Yahudi bukan mayoritas di Madinah. Kemudian masyarakat mudah terima hoax, diadu domba. Aus dan Khazraj itu ya selalu ribut. Kemudian mereka merasa minder dengan 2 peradaban besar. Barat Romawi dan Timur Persia. Kemudian wawasannya masih sangat lokal tradisional. Ini jadi problem. Karena masyarakat Madinah beda dengan Mekah. Mekah itu dia pedagang. Madinah itu sebenarnya kalau nanti kita lihat masyarakatnya adalah petani. Petani miskin. Nah, kalau kita pandang ini lagi, seolah-olah, nanti kan kita bisa baca, silakan nanti dibaca Quran, nanti akan ketemu bagaimana Nabi membentuk peradaban Madinah. Tapi 5 hal ini kalau kita rasa-rasanya 5 hal ini juga terjadi hari ini. Bukankah hari ini ekonomi juga tidak kita kuasai? Dikuasai minoritas. Bukankah hari ini juga umat Islam gampang sekali diadu domba? Bukankah hari ini juga kita merasa kagum dengan 2 peradaban besar, Romawi yang diwakili dengan Barat Amerika dan kemudian Timur Cina-nya? Kemudian kita masyarakat Islam yang masih terkooptasi dengan sikap lokal. Di Indonesia masih ada yang meneriakkan Islam Nusantara dengan gaya sebenarnya Islam Jawa bukan Nusantara. Sangat lokal. Dan ini kemudian menjadikan kita ya kalah. Nah, mayoritas kemudian juga masih ya petani. Nanti kita lihat kenapa harus petani dan kenapa kemudian kita azan hayya alal falah menuju kemenangan.
kata falah ternyata juga bermakna petani. Dan ternyata sejarah membuktikan bahwa kemenangan peradaban ditentukan oleh pertanian. Bukan teknologi, tapi pertanian. Dan yang kita impor dari Cina yang menjadi sangat ketergantungan adalah pertaniannya, dan yang kita impor dari Amerika yang menjadi sangat ketergantungan juga pertaniannya. Jadi kalau yang pakai iPhone, Apple, hanya segelintir orang. Tapi yang kita impor dari sana kedelai, nah, tinggal kita tanya siapa yang nggak makan tempe. Itu bagian dari kesadaran kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kenapa ada kalimat manhaj nubuwah di situ? Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad memang menyampaikan bahwa umat Islam itu akan mengalami 5 fase, dan fase terakhir itu disebut dengan manhaj nubuwah, khilafah ala manhaj nubuwah. Kita tidak diskusi soal khilafah karena orang ada yang alergi dengan itu, tapi kalimat manhaj nubuwah ini kita kembalikan bagaimana Nabi membuat new normal di Madinah. Dan ini kita lakukan dalam konteks dakwah. Pertama adalah proses ta'akhi, persaudaraan. Persaudaraan bagaimana dari Aus dan Khazraj dipersaudarakan, Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan, mereka yang budak dan tidak dipersaudarakan. Nah, kenapa ini dipersaudarakan? Karena biar jelas segmentasinya. Ini mau kemana, maka itu yang di sana. Juga ada proses kolaborasi. Jadi hari ini yang kurang adalah banyak ahli agama yang tidak punya teman ahli teknologi informasi. Banyak ahli teknologi informasi, dia nggak punya teman yang ahli bahasa asing. Maka perlu ada kolaborasi. Ini proses ta'akhi. Nah, harusnya yang bisa kita lakukan seperti organisasi Muhammadiyah adalah yang memproses ta'akhi itu. Kita ketemukan. Panggil yang bisa ceramah, panggil yang bisa IT, panggil yang bisa nerjemah. Jadi kemudian kita kolaborasi. Jadi ada proses itu. Kemudian yang kedua adalah membangun sistem ekonomi yang baru. Nanti silakan buka cerita bagaimana kemudian Rasulullah membubarkan pasar Bani Qainuqa. Kemudian Rasulullah membangun pasar sendiri, Suk al-Manahah. Kenapa bikin pasar sendiri? Ini kemudian nanti ke depan tadi disampaikan ekonomi akan berubah ya, dan yang ke depan yang akan berubah adalah yang dua itu, dia based on value dan integrity. Tanpa itu orang nggak percaya. YouTube itu kenapa kemudian orang banyak yang nonton salah satu YouTube? Karena dia bisa integritas. Jadi YouTuber tentang otomotif, tentang HP, yang cuma ngomongin tentang masak. Karena orang itu bisa dipercaya. Sekali dia bohong, orang nggak percaya. Sekali dia ngebreng, orang nggak percaya. Nah, itu yang kemudian perlu ada ekonomi yang perlu dibahas. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan antara agama dan dunia ini. Ada proses rasionalisasi yang harus kita deliver. Nah, hari ini banyak ahli agama yang kadang-kadang masih buta tentang kedokteran, masih buta tentang fisika. Ini harus kita padukan. Maka muncul ada gagasan integrasi, gagasan islamisasi ilmu, apa begitu. Mari kita lakukan. Karena kalau itu tidak, tetap dakwah kita ya begini-begini aja. Jadi bentuk masjid saja ya masih kita konvensional tanpa berpikir teknologi di sana. Ini yang menjadi persoalan. Jadi harus kita buka, membahas tentang akidah tapi sangat rasional. Ini masih banyak kita ini, ya kan nggak bisa sih agama dirasionalkan. Bukan nggak bisa, rasional kita yang belum nyampe, maka kemudian tanya kepada ahli ilmu yang bisa menyampaikan. Bukan kemudian kita nggak menjelaskan, tapi wallahu a'lam bishawab. Maka para mufasir, para ulama dulu begitu menemukan ayat yang tidak bisa dibahas, dia bahas dulu panjang lebar, lalu di ujung pembahasan akan disampaikan wallahu a'lam bimuradi. Selalu gitu. Dan yang terakhir adalah al-futuhat. Al-futuhat ini bukan soal perang, tapi bagaimana kita menyebar kebaikan ke seluruh dunia. Dan alhamdulillah kalau hari ini saya lihat teman-teman ada yang di Malaysia, ada yang di Turki, ada yang di Prancis. Ya, saya sangat senang tinggal menyebarkan ke sana. Jadi bagaimana kalau nanti
Yang saya dengar beberapa kabar, imam paling favorit di Korea itu juga orang Indonesia. Yang paling di Tokyo itu ada imam masjid yang paling favorit juga orang Indonesia. Kita tahu di Amerika ada Syamsi Ali, itu juga sangat difavoritkan. Jadi ini bagian dari spreading the message. Bagaimana kita menyampaikan Islam rahmatan lil alam. Nah, itu yang kemudian bisa kita wujudkan. Jadi kalau soal IT itu hanya soal kolaborasi saja. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa kolaborasi, kita hanya seolah-olah kita jauh dari IT. Ada yang punya IT atau yang bisa punya kemampuan IT, itu juga merasa, saya itu punya kemampuan, tapi siapa yang mau saya kenalkan? Dan menariknya kalau kita baca cerita dari Abdul Somad, ternyata awalnya juga sama. Abdul Somad itu di awalnya juga tidak paham, tapi temannya dan beberapa mahasiswanya yang kemudian punya ide yang akhirnya dikenalkan dengan dunia digital, akhirnya booming. Nah, di Muhammadiyah saya kira ini yang belum terjadi. Saya kira itu, ini hanya terakhir. Jadi saya cukupkan sampai sini, Pak Amir, moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Muhib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan pencerahan dari ketiga narasumber kita, mulai dari Ustadz Ali Imron tadi, kemudian Ustadz Andar Nubuwo dan Ustadz Muhib Rosidi. Betulnya sih kalau dari waktu kita nih udah lewat. Memang tadi kita agak mundur, hampir setengah jam ya. Baik, berikutnya kita beri kesempatan buat Bapak Ibu, para jamaah sekalian, mungkin ada yang kita beri kesempatan untuk ingin memperdalam materi yang disampaikan oleh tiga narasumber kita tadi. Kami mohon Bapak Ibu bisa via chat atau bisa juga mengangkat tangan ya, boleh juga. Oh iya, pertama Bu Vera ya. Ya, kita mulai dulu Bu Vera, nanti kalau yang lain setelah itu menyusul, silakan biar waktunya bisa dimanfaatkan. Silakan Bu Vera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dari ketiga narasumber mungkin bisa memberikan gambaran atau perspektif, karena dengan potensi modal sosial kita yang cukup besar dalam tanda petik adalah silaturahmi, kekuatan rasa berbagi dan kepedulian yang tinggi ini pada era COVID-19. Nah, persoalan mendasar adalah ketika sudah mulai banyak pergeseran, ketika kita bertemu face to face menjadi bertemu face to face via media online. Nah, pasca COVID tentunya PR-nya cukup banyak berkaitan dengan penguatan keyakinan kita atau penguatan organisasi kita. Bagaimana strategi dari ketiga narasumber memberikan tips pada kita ini supaya saling menguatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mungkin langsung aja satu-satu ya, sambil menunggu Bapak Ibu kalau ada yang ini nanti bisa sekaligus mengangkat tangan ya. Silakan kepada narasumber biar langsung saja. Mas Amir. Ya. Mungkin saya akan coba jawab dari Bu Firawati. Ya. Mungkin saya nggak bisa nemanin sampai selesai karena saya kadung janjian jam 11 bimbingan dengan dan teman-teman dokter lain. Baik. Jadi, ya Ustadz ya. Nanti mohon maaf nggak bisa. Saya makasih dengan Bu Vera. Saya kira penguatan matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah ataupun ideologisasi ya, dalam tanda petik ideologisasi Muhammadiyah, saya kira bisa dilakukan di media sosial. Nah, kalau biasanya melalui tatap muka, saya kira kita harus
harus mengemasnya dengan cara baik tadi itu. Mungkin perlu juga marketing, ilmu marketing juga perlu dilibatkan. Misalnya matan keyakinan itu dibikin meme-meme atau apa. Mungkin teman-teman yang ahli di bidang sosial media itu saya kira lebih paham ya. Tapi saya melihat sekarang ada banyak kawan-kawan muda Muhammadiyah yang sudah mencoba melakukan memeisasi terhadap ideologi Muhammadiyah ataupun juga fatwa hadis dalam bentuk meme kemudian disebarkan melalui sosial media. Selain juga saya kira Zooming ataupun Discording atau adanya platform-platform yang lain, meeting, webinar, itu bisa dilakukan secara konvensional, tetapi untuk menjangkau lebih luas, Muhammadiyah ini belum maksimalkan ya platform digital, sosial media itu secara lebih maksimal dan dapat dipahami oleh bukan hanya orang Muhammadiyah, tetapi juga bisa reach out terhadap mereka yang belum mengenal Muhammadiyah sehingga mereka tertarik dengan kita. Saya kira tentu bukan Muhammadiyahisasi, tetapi bagaimana menyebarkan paham Islam yang kita yakini itu lebih terbuka, lebih maju dan lain sebagainya itu kepada khalayak publik. Saya kira tentu forum kita ini perlu kita tindak lanjuti ke langkah-langkah praksis ya. Tentu saya berharap sekali pimpinan pusat Muhammadiyah wilayah sampai ranting itu, terutama majelis tablignya betul-betul melakukan revitalisasi atau reaktualisasi dari dakwah Islam kita, tabligh kita seperti apa, yaitu dengan manajemen yang lebih baik lagi dan profesional. Dan saya setuju sekali dengan tadi Ustadz Muhib bahwa kita perlu ta'ohi ya, bersih working ya, kemudian kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain terutama di Muhammadiyah, karena misalnya sebenarnya majelis tabligh tidak perlu khawatir dengan soal dana, ada lazismu gitu misalnya. Saya dulu sempat waktu masih jadi direktur di lazismu, saya sering silaturahmi dengan majelis yang ada di Muhammadiyah, itu kita kolaborasi. Banyak lazismu ini pokoknya lembaga keuangannya lah, bendahara Muhammadiyah pokoknya itu, Dirjen Menteri Keuangannya Muhammadiyah, jadi tidak usah khawatir, akan kita support. Tapi program-program mahasiswa juga perlu disupport oleh majelis-majelis yang ada. Ini jadi menciptakan kolaborasi yang kayak kita sampai sekarang, meskipun alhamdulillah sudah mulai berjalan ya, jadi egoisme sektoral ini perlu juga diganti dengan kolaborasi tadi. Insya Allah dengan kolaborasi dan manajemen yang baik, profesional, insya Allah dunia digital akan kita kuasai, kita menjadi aktor yang ada di dalamnya, dan mudah-mudahan tujuannya adalah itu lillahi kalimatullah dan untuk kemajuan kita umat Islam dan juga seluruh umat manusia. Saya kira itu, dan saya mohon izin sekali minta maaf kepada Profesor Sony ini mendahului Ustadz Umay, Ustadz Muhib, dan Ustadz Amiruddin, dan Bapak Ibu semuanya tidak bisa sampai akhir. Jadi saya mohon pamit, mohon izin sekali lagi. Insya Allah suatu saat saya siap untuk kita ketemu lagi melalui daring. Dan terima kasih. Terima kasih Mas Andar. Terima kasih Mas Andar. Syukran Ustaz. Jazakallah Ustaz Andar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Andar. Silakan berikutnya Ustadz Muhib dulu, baru Ustadz Imron. Kita balik ya. Silakan. Jadi Bu Vera, kalau ditanya bagaimana menguatkan, kan biasanya face to face. Saya pilih menjawab sesuatu yang mungkin jarang terpikirkan oleh kita. Jadi para ulama dulu itu sering juga nggak ketemu. Jadi Imam Malik itu nggak pernah ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Rasulullah itu nggak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Jadi Imam Ahmad, Imam Al-Ghazali itu juga nggak sempat ketemu sebenarnya dengan Ibnu Sina. Tapi yang terjadi adalah mereka dulu saling mendoakan. Jadi kita ini, saya nggak tahu persis, tapi di Muhammadiyah yang mungkin rasa-rasanya nampak saya harus agak jujur adalah
proses ikhtiram kita kepada para petinggi di Muhammadiyah itu mungkin agak kurang daripada santri-santri dengan kiai-kiai di Nahdlatul Ulama misalnya. Mereka ikhtiramnya sangat tinggi sehingga mereka dengan ketaatannya saling mendoakan itu terjadi. Kalau di Muhammadiyah itu ini belum terbiasa. Jadi saya kira perlu kita biasakan. Kita doakan guru-guru kita doakan itu pimpinan-pimpinan pusat yang ada. Jadi karena kalau di Ibnu Jauzi dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimyatus Sa'adah, kimia kebahagiaan, ada kalimat menarik bahwa rasa cinta tertinggi itu bukan ketika orang bisa memberi atau bahkan laki-laki perempuan ketika bisa saling menikah. Tapi rasa cinta tertinggi adalah ketika orang bisa saling tidak bertemu tapi bisa saling mendoakan. Nah, itu yang saya bisa jawab. Terima kasih Pak Amir. Oke, terima kasih Ustadz Muhib. Berikutnya Ustadz Imron. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Solusi dari Ustadz Muhib tadi. Ya, tanpa bertemu tapi bisa saling mendoakan. Baik, kalau saya apalagi ya. Kalau kita ditanya apa langkah kita untuk menguatkan posisi kita pada saat COVID ini atau juga pasca COVID. Ya untuk itu kita tentu saja melihat dulu kita kuatnya di mana. Jadi kalau kita ingin menguatkan berarti kita sudah ada yang kuat kan. Apa yang sudah kuat di kita? Ya, kalau kita berbicara dalam konteks persyarikatan Muhammadiyah, kekuatan Muhammadiyah itu di mana? Nah, maka kekuatan yang sudah ada perlu kita tingkatkan. Ya, seperti yang disebutkan Ustaz Muhib, Ustaz Andar tadi, bahwa kita sudah punya modal ustadz-ustadz, dai-dai yang sebenarnya dari segi konten itu sudah hebat. Nah, kalau itu sudah kita ketahui, semakin diperkuat. Nah, kemudian tentu saja untuk semakin memperkuat, kita lihat apa yang masih lemah, apa yang masih lowong di kita. Tadi disebutkan kolaborasi itu ya memang itulah salah satu kelemahan kita. Kita masih sama-sama bekerja, belum bekerja sama. Itu istilahnya begitu ya. Majelis Tabligh bekerja, memang bekerja, tapi bekerja sendiri. Majelis Pustaka Informasi pun bekerja, tapi juga bekerja sendiri, nggak ketemu gitu. Nah, paling-paling ketemu ya hanya sekadar sharing pekerjaan masing-masing. Nah, belum sampai ke peringkat kolaborasi. Nah, apa yang pernah disampaikan Ustadz Taufikur Rahman, kalau bisa ke depan itu memang kalau majelis tabligh itu ya digabungnya dengan majelis MPI, sehingga namanya sampai beliau mengusulkan nama gitu, majelis tabligh dan dakwah digital. Itu rasanya itu salah satu usaha ya, salah satu usaha untuk menguatkan gerak dakwah Muhammadiyah di era digital ke depannya insyaallah. Itu saja mungkin Mas Amir sedikit. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Rasanya mungkin masih banyak sebetulnya sangat menarik kita diskusikan, tapi karena mengingat waktu dan sampai besok nanti sahurnya kesiangan ya. Tapi silakan mungkin kalau ada yang mau ditambahkan silakan barangkali. Kita kasih satu lagi ya, satu kesempatan lagi buat bertanya. Atau kita cukupkan? Kalau mengingat waktu kita ini udah pukul 23.30, sebentar lagi pukul 00. Jadi saya kira Bapak Ibu mungkin kita cukupkan diskusi kita pada malam ini. Atau ada yang mau disampaikan barangkali sebelum kita tutup, ya kita minta Ketua Majelis Tabligh Ustadz Sutrisno untuk bisa menyampaikan ya sambutan atau barangkali ya closing statement berkaitan dengan ya
diskusi kita pada malam ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Sebenarnya sudah cukup ya tadi yang disampaikan oleh para ustadz dan para pemateri kita pada malam hari ini. Tapi mungkin saya perlu menggarisbawahi secara umum bahwa memang langkah kita di tablik ini, khususnya di Muhammadiyah ya, apalagi di PCIM ini, masih sangat perlu banyak terkait dengan modifikasi maupun langkah-langkah ke depan yang menyesuaikan dengan era digital ini. Jadi kita memang memerlukan sinergi yang di luar batas selama ini yang kita pikirkan, yaitu terkait dengan metode dakwah kita, kemudian tadi yang disampaikan juga oleh para pemateri bahwa materi itu penting, tetapi yang membuat materi itu menarik itu juga sangat penting, itu mulai media maupun digital kita yang menarik bagi yang lain. Itu mungkin perlu kita kembangkan lebih mendalam atau lebih menarik lagi seperti itu. Jadi mungkin sedikit itu yang bisa kita sampaikan Ustaz terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Satu lagi, sebagai langkah konkret tadi yang disampaikan oleh para materi, mungkin kita perlu menjalin sebuah kerjasama yang mungkin bisa kita sifatnya reguler atau sifatnya tetap, itu mungkin terkait dengan bagaimana kita kolaborasi dakwah online gitu ya. Mungkin dari pihak fakultas atau kampus bisa memfasilitasi ininya apa istilahnya itu medianya, kita yang dari lembaga itu memfasilitasi kontennya, jadi kita lebih dalam. Mungkin itu Ustadz Amiruddin yang bisa kita tambahkan, atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin apa ya, dari pemaparan atau perkembangan diskusi kita tadi, mungkin saya tidak bisa menyimpulkan masing-masing apa yang disampaikan oleh para narasumber, tapi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber tadi, memang perlu ada kolaborasi. Karena pengalaman faktanya hari ini, aktivitas atau persyarikatan itu apa ya masih kurang, misalnya ya, memanfaatkan media digital ini sebagai sarana dakwah, sehingga kalau kita amati misalnya pada media atau dakwah di bidang virtual ini, memang kita masih dikit, masih kalah dibandingkan dengan ya gerakan-gerakan yang lain. Maka saya kira benang merah dari apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi, maka ya perlu ada kolaborasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, mungkin saya minta dari LPP Muhamka kepada Dr. Gufron, mungkin barangkali bisa memberikan ya kata penutup sekaligus menutup acara diskusi online kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir yang saya hormati, Prof. Sony selaku Ketua PCIM, teman-teman PCIM Malaysia, para narasumber dari UHAMKA, Ustadz Muhib Roshidi, Pak Andar, dan Pak Trisno. Alhamdulillah malam hari ini bisa terselenggara acara kerjasama kita antara LPPM UHAMKA dengan PCIM Malaysia. LPPM UHAMKA berterima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kerjasama yang erat, harmonis antara UHAMKA dengan PCIM Malaysia dapat berjalin terus-menerus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya sambutan kita pada malam ini, maka mari sama-sama kita akhiri pengajian online kita pada malam ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, nanti acara kita tadi bisa nanti di-share karena tadi live di Facebook dan insya Allah nanti